Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmanil Haq dengan NIM 250401041 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Etika Komunikasi Islam yang terdiri dari 10 soal. Soal nomor 1. Kasus pertama membahas seorang mahasiswa yang memperoleh video berisi tuduhan terhadap seorang ulama, kemudian langsung mengunggahnya ke media sosial tanpa melakukan verifikasi. Menurut perspektif komunikasi Islam, tindakan tersebut merupakan kesalahan karena informasi yang disampaikan belum dipastikan kebenarannya. Jika dianalisis berdasarkan unsur komunikasi, komunikatornya adalah mahasiswa yang menyebarkan video, pesan yang berupa tuduhan yang belum terbukti. Medianya adalah media sosial, komunikannya adalah masyarakat, sedangkan efek komunikasinya dapat menimbulkan fitnah, merusak nama baik seseorang, dan memecah persatuan. Dalam Islam terdapat prinsip tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum percaya ataupun menyebarkannya. Selain itu, setiap informasi yang disampaikan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang Muslim harus selalu berhati-hati dalam berkomunikasi. Soal nomor 2, komunikator Islam dan komunikator yang berorientasi pada komunikasi Barat memiliki perbedaan dalam menyampaikan informasi sensitif. Komunikator Islam mengutamakan kejujuran, amanah, kasih sayang, serta kemaslahatan umat. Sebelum menyampaikan informasi, ia akan melakukan verifikasi dan memilih cara penyampaian yang bijaksana. Sementara itu, teman-teman, komunikasi Barat lebih menekankan efektivitas penyampaian pesan, persuasi, dan dampak terhadap audiens. Dalam praktiknya, terkadang aspek moral kurang menjadi perhatian apabila tujuan komunikasi telah tercapai. Seperti contoh, teman-teman, pemberitahuan kasus korupsi, komunikator Islam akan menyampaikan fakta secara santun dan objektif, sedangkan komunikator yang hanya mengejar efektivitas bisa menggunakan judul sensasional demi menarik perhatian masyarakat. Akibatnya, masyarakat lebih mudah terprovokasi. Soal nomor 3. Perkembangan media digital membuat setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Karakteristik komunikasi massa modern saat ini lebih banyak mencerminkan paradigma komunikasi Barat karena mengutamakan kecepatan penyebaran informasi, efektivitas, popularitas, serta kebebasan berekspresi. Namun teman-teman, komunikasi Islam mengajarkan prinsip siddiq, yaitu berkata benar, tabayun, yaitu memverifikasi informasi, dan amanah, yaitu bertanggung jawab setiap informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus diimbangi dengan penerapan nilai-nilai komunikasi Islam agar informasi yang beredar tetap benar, bermanfaat, dan tidak menimbulkan hoax maupun fitnah. Soal nomor 4, yaitu Hamid Maulana, Zilnawas As-Siddiq, dan Jalaluddin Rahmat sama-sama mengkritik teori komunikasi Barat karena dinilai terlalu menitik beratkan aspek teknis komunikasi dan kurang memperhatikan nilai moral serta spiritual. Perbedaannya, Hamid Maulana menekankan pentingnya nilai ketuhanan dalam komunikasi. Zilnawas As-Siddiq menyoroti perlunya teori komunikasi yang sesuai dengan budaya masyarakat Muslim, sedangkan Jalaluddin Rahmat lebih menekankan pembentukan akhlak melalui komunikasi. Menurut saya, pemikiran Jalaluddin Rahmat paling relevan dengan kondisi media digital saat ini karena menekankan kejujuran, tabayun, etika berbicara, dan tanggung jawab sosial. Soal nomor 5. Pada kasus narasumber yang merendahkan kelompok lain dalam diskusi mengenai perbedaan mazhab, tindakan tersebut bertentangan dengan etika komunikasi Islam. Dalam etika dialog, Islam mengajarkan penggunaan bahasa yang santun. Dalam adab musyawarah, setiap pendapat harus dihargai. Dalam toleransi terhadap ikhtilaf, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina. Selain itu, Rasulullah SAW selalu memberikan teladan dengan berbicara lemah lembut dan menghormati lawan bicara. Soal nomor 6. Sebagian sarjana Muslim mengkritik teori komunikasi Barat karena terlalu berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan dan kurang memperhatikan dimensi spiritual. Menurut saya, kritik tersebut masih relevan, terutama terhadap teori komunikasi klasik. Namun, teman-teman, perkembangan teori komunikasi modern juga mulai memperhatikan etika, empati, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, teori komunikasi Barat tetap dapat digunakan sebagai dasar analisis, tetapi perlu dilengkapi dengan nilai-nilai komunikasi Islam agar tidak hanya efektif, tetapi juga bermoral dan bernilai ibadah. Soal nomor 7. Media sosial
memang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat. Namun, dalam Islam, kebebasan tersebut harus dibatasi oleh nilai amanah, siddiq, tabligh, fatanah, dan tabayun. Artinya, setiap pengguna media sosial harus menyampaikan informasi yang benar, menggunakan bahasa yang baik, berpikir bijaksana sebelum mengunggah sesuatu, serta selalu memverifikasi informasi agar tidak menimbulkan fitnah dan perpecahan. Selanjutnya, soal nomor 8, kasus influencer. Influencer yang memperoleh keuntungan dengan menyebarkan informasi yang belum tentu benar merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika komunikasi Islam. Dari sisi etika, tujuan komunikasi seharusnya menyampaikan kebenaran. Dari sisi tanggung jawab sosial, seorang influencer memilih pengaruh besar terhadap masyarakat sehingga wajib memastikan informasi yang dibagikan akurat. Selain itu, setiap informasi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan masyarakat juga merupakan amanah yang harus dijaga. Solusinya adalah melakukan tabayun, menggunakan sumber yang terpercaya, memberikan klarifikasi apabila terjadi kesalahan, serta mengutamakan edukasi masyarakat dibandingkan keuntungan pribadi. Soal nomor 9, saya setuju bahwa teori komunikasi Barat tidak sepenuhnya bertentangan dengan komunikasi Islam. Teori komunikasi Barat menjelaskan proses komunikasi secara ilmiah dan masih dapat dimanfaatkan. Namun teman-teman, teori tersebut harus dilengkapi dengan nilai-nilai Islam seperti amanah, siddiq, tabligh, fatanah, tabayun, serta qaulan sadidan agar komunikasi tidak hanya efektif tetapi juga membawa manfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor terakhir yaitu nomor 10. Kasus yang saya bahas adalah perundungan digital atau cyberbullying. Kasus ini melibatkan komunikator berupa pengguna media sosial, pesan berupa ujaran kebencian atau penghinaan, media berupa platform digital, komunikan yaitu korban dan masyarakat, serta efek berupa gangguan psikologis dan rusaknya reputasi korban. Dalam perspektif etika komunikasi Islam, kasus ini melanggar prinsip qaulan sadidan, qaulan ma'rufan, qaulan lainan, larangan ghibah dan fitnah, serta prinsip tabayun. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan literasi digital, menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam berkomunikasi, menjaga kehormatan sesama manusia, serta membiasakan diri untuk berkata baik atau memilih diam apabila informasi belum jelas kebenarannya. Kesimpulannya, berdasarkan 10 soal yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam Islam bukan hanya berorientasi pada keberhasilan menyampaikan pesan, tetapi juga menekankan kejujuran, tanggung jawab, etika, serta nilai-nilai spiritual. Di era digital saat ini, setiap muslim harus mampu menerapkan prinsip siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan tabayun agar komunikasi yang dilakukan membawa manfaat serta terhindar dari hoax, fitnah, dan perpecahan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.